Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini baru saja kami laksanakan kegiatan dialog publik dengan topik mentauladani Bapak Ugeng. Sesuai dengan kegiatannya, maka ada tokoh-tokoh yang kita undang pada hari ini untuk menjadi pembicara. Ada Bang Susani, Komisi 3, ada Mas Vito, Ketua Panitia, ada Pungki, ada Mas Kiki. Yang semuanya intinya adalah untuk bisa membangun kepolisian lebih baik ke depan. Kita membutuhkan figur-figur Pak Ugeng dengan hukum-hukum yang baru, sehingga kita menginginkan bahwa polisi ke depan semakin dipercaya oleh masyarakat dengan tampilan-tampilan ketauladanan, dengan tampilan-tampilan kebaikan-kebaikan dari sisi kepolisian, baik kebaikan dari bidang profesionalisme bertindak dan bekerja, kebaikan dalam kepemimpinan maupun kebaikan dalam etika dan ketauladanan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu nanti silakan yang mau ditanyakan langsung sama sumbernya, ada ketua panitia dan ada tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari narasumber setelah kepanitiaan tentang Bapak. Terima kasih. Ada pertanyaan, Anwar? Oh, langsung. Ya, terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Ya, hari ini di Mas Polri bersama-sama dengan Detekom saya kira menyelenggarakan diskusi publik terkait dengan pemberian Hugeng Award untuk tahun 2023. Tadi sudah disampaikan akan ada 5 kategori, lebih banyak 2 kategori dari tahun sebelumnya. Nah, bagi saya khususnya atau bagi kami yang menjadi mitra polisi di DPR ya sebagai anggota Komisi 3, kami melihat bahwa Hugeng Award ini menjadi forum dan sarana yang baik untuk menyeimbangkan. Sebab kan selama ini yang ada di ruang publik, tapi ini bukan hal yang salah ya, bahkan hal yang harus kita dorong, harus kita tingkatkan, yaitu ruang kritis terhadap Polri ya. Polri memang harus kita kritisi, harus kita awasi terus-menerus ya setiap hari ya. Tetapi kita juga melihat karena sesungguhnya ya pada anggota-anggota Polri yang lebih dari 400.000 itu juga banyak sosok-sosok yang baik ya. Saya sendiri punya keyakinan ya, polisi yang baik itu jauh lebih banyak daripada polisi nakal ya. Nah, ketika kemudian polisi-polisi yang baik itu antara lain ya punya integritas, kemudian punya dedikasi yang luar biasa yang kami istilahkan sebagai beyond the duty call ya, melebihi panggilan tugasnya ya di dalam berbagai bentuk ya yang kami temukan di daerah, maka ini akan menjadi penyeimbang sehingga teman-teman polisi yang baik yang kami yakini jumlahnya lebih banyak itu tidak merasa berkecil hati, tidak merasa kemudian tersudutkan katakanlah dengan sikap-sikap kritis, dengan narasi-narasi negatif yang dibangun terkait dengan polisi. Namun sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa adanya Hugeng Award itu tidak berarti kemudian kita menurunkan sikap kritis kita ya, sikap kita untuk terus mengawasi Polri kita ya. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah balance, sebuah keseimbangan ke depan bahwa polisi yang jelek, polisi yang salah ditindak, tapi polisi yang baik, polisi yang dedikatif, yang berintegritas itu kita apresiasi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, barangkali mewakili kami yang ada di Komisi 3. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat siang kawan-kawan media sekalian. Kami melihat Hugeng Award ini adalah merupakan bagian dari upaya untuk melanjutkan reformasi kultural Polri. Jadi kami melihat ini sejalan dengan teladan
Bapak Hugeng, almarhum Jenderal Hugeng selaku Kapolri, yang memberikan contoh-contoh teladan untuk polisi jujur, kemudian polisi berani, polisi berdedikasi tinggi, termasuk juga polisi dengan gaya hidup yang sederhana. Jadi dengan adanya Hugeng Award ini, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan kepada institusi Polri bahwa masih ada ternyata dari 450.000 Polri yang tersebar di seluruh tanah air ya, anggota-anggota Polri ini ternyata sesuai dengan harapan dari masyarakat. Nah, oleh karena itu Kompolnas sendiri selaku lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi Polri, ini kami juga merasa sangat terbantu karena dengan adanya Hugeng Award, maka polisi-polisi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, ini kami bisa ketahui dari masukan-masukan masyarakat. Nah, kami berharap bantuan dari masyarakat semuanya, termasuk dari kawan-kawan media. Detik mengumumkan ada 15 ya, yang kemarin juga kami dari Dewan Pakar sudah memilih masing-masing kategori ada 3 orang. Nah, nanti kami berharap masukan-masukannya dari 3 orang tersebut kali 5 berarti ada 15. Mudah-mudahan nantinya pada waktunya akan kami pilih satu nama yang terbaik gitu ya, dikalikan 5 berarti ada 5 nama, dan ini akan kita umumkan pada saat pengumuman Hugeng Award gitu ya. Nah, dan juga bisa menjadi semangat bagi yang lain, anggota-anggota polisi yang lain yang belum didaftarkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya Hugeng Award ini bisa berkiprah dengan lebih baik, sehingga tahun depan kemungkinan akan bisa menjadi nominasi dari Hugeng Award ini. Ini merupakan bagian dari kita bersama-sama untuk dapat melaksanakan reformasi kultural Polri dengan sebaik-baiknya demi mendapatkan polisi-polisi yang sesuai dengan harapan masyarakat yang menjadi mandat reformasi. Terima kasih. Singkat saja, ini memasuki tahun politik, kita akan diajak untuk berkompetisi, konflik, pertarungan, perebutan kekuasaan, dan semua hal yang negatif sifatnya. Mari kita bicara tentang humanisme yang sudah lama hilang dari bangsa ini. Kita bicara mengenai polisi yang humanis, kita bicara mengenai orang-orang, sosok-sosok siapapun dia yang humanis yang kita perlukan ke depan. Terima kasih. Saya teknis saja. Ini minta bantuan teman-teman media sekalian. Proses seleksi selanjutnya 15 orang dari 5 kategori, masing-masing kategori itu ada 3 orang, itu akan diseleksi. Nah, proses seleksinya itu kita kembalikan lagi kepada publik, jadi publik yang melakukan pengujian. 3 nama ini silahkan laporkan, sampaikan, berikan masukan, kritik dan lain sebagainya. Selama itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan, ada data dan faktanya, sehingga akan membantu Bapak Ibu Dewan Pakar untuk menentukan siapa yang akan menjadi penerima Hugeng Award di kategori masing-masing. Durasinya cuma 2 minggu soalnya. Tanggal 8 Juni kita sudah bersidang pleno terakhir untuk memutuskan dari tiap kategori itu pemenang dari Hugeng Award itu siapa. Jadi Windowsnya dari tanggal 17 sampai tanggal 31 publik memberikan masukan dari 15 nama yang sudah kami launch atau kami declare kepada publik untuk dinilai. Itu aja, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan media sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya bisa untuk perbaikan polisi ke depan dan polisi semakin bermanfaat dan di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal tilang Pak. Soal tilang Pak belum dapat omongan Pak. Ya. Soal tilang Pak belum dapat omongan. Tilang Pak omongan Pak. Bentar Bu, Bu. Dikit aja Pak, dikit Pak.
Baik, terima kasih rekan sekalian. Memang banyak yang WA sama saya dan setahu saya sudah balas satu persatu. Tapi mungkin kalau ada yang belum saya jawab, saya minta maaf. Tentang tilang manual, memang sudah ada surat dari Bapak Kakor Lantas untuk diterapkan kembali atas hasil evaluasi beberapa waktu yang lalu. Mengingat tidak semua daerah itu sudah tercover dengan ETLE. Kemudian ada beberapa kejadian yang menimpa masyarakat, khususnya masalah kecelakaan lalu lintas, terjadi karena melanggar peraturan lalu lintas yang tidak tercover ETLE tadi. Misalnya ada yang boncengan 3, kemudian tidak menggunakan helm. Kecelakaan-kecelakaan itu seolah-olah terjadi di depan mata petugas, tapi tidak bisa diapa-apain. Karena apa? Karena tidak tercover sama ETLE. Bahkan ada budaya-budaya masyarakat baru karena menggunakan tilangnya elektronik atau ditilang dengan ETLE tadi, maka banyak sekali yang plat nomor kendaraannya diliput. Ataupun ada juga yang plat nomornya dicopot. Nah, hasil evaluasi itu karena itu membahayakan pengendara maupun masyarakat yang lainnya, serta dalam hal-hal tertentu untuk bila itu bisa mengakibatkan kejadian-kejadian yang fatal, maka tilang manual dalam kasus itu akan diterapkan kembali. Artinya ETLE tidak efektif itu ya Pak? Selama ini penerapan? ETLE sangat efektif penerapannya, tetapi belum semua tempat itu dipasang ETLE. Dan ETLE juga selain di tempat-tempat itu sudah ada ETLE yang mobile, itu juga belum bisa maksimal karena pengadaan ETLE juga terbatas dan jumlahnya belum banyak. Nanti insya Allah ke depan, apabila nanti pengadaan sudah semakin banyak, tempat-tempat tertentu bisa di-cover dengan ETLE, maka tilang manual juga tidak akan kita gunakan lagi. Namun untuk saat ini, karena belum semuanya tercover dengan ETLE, maka dibantu dengan tilang manual supaya kalau ada yang pelanggaran yang membahayakan masyarakat lainnya di depan mata, petugas bisa menindak. Tapi petugas lalu lintas yang sudah tersertifikasi maka boleh menindak. Tapi kalau belum tersertifikasi akan dievaluasi untuk tidak menindak. Jadi petugas-petugas itulah yang nanti akan dimajukan di masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat, masukan Ya, terima kasih masukan dan sarannya. Kami sangat berbangga dan terima kasih dengan informasi itu. Justru dengan adanya tempat-tempat tertentu yang belum tercover dengan ETLE, maka ditindaklanjuti dengan tilang manual. Apabila ada kemungkinan pelanggaran lalu lintas ataupun petugas yang melanggar ataupun terjadi penyalahgunaan wewenang, kami mohon bantuan masyarakat semuanya. Tegur kami, awasi kami, koreksi kami agar polisi untuk bisa lebih baik lagi dalam kerja dan mematuhi masyarakat. Khususnya bagi petugas lalu lintas yang bisa di lapangan, sudah banyak diingatkan, sudah banyak dikasih wejangan baik oleh pimpinan, bahkan ada penegasan oleh Pak Kapolri untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat agar kepercayaan masyarakat kepada Polri bisa kita tingkatkan dan polisi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pak, tidak ada dua hal Pak terkait dengan OTK Habib Bahar sama Bribtu FK boleh diupdate Pak? OTK Habib Bahar sama Bribtu FK. Yang Habib Bahar. Oh, Habib Bahar. Baik, untuk yang kejadian itu sedang diklarifikasi karena dari kemarin juga kami juga menunggu untuk hasil visumnya. Hasil visum belum bisa diumumkan, jadi kami bisa memastikan bagaimana ceritanya sebenarnya dan apa yang menyebabkan luka-lukanya serta bagaimana informasi lanjutannya. Nanti akan kami sampaikan kalau Untuk dicek. Bribtu MK Pak? Nanti kami cek kembali kami. Terima kasih ya. Cukup ya. Baik, terima kasih.